minusnya Indonesian student yang ingin kuliah di luar negeri. Jadi sistemnya sangat apa ya? Sangat Masih berantakan. iya masih berantakan. Jadi mungkin dari pemerintah Indonesia bisa membuat satu sistem yang bisa tidak merugikan semua pihak. Kita tidak ingin mengunggulkan antara satu dengan yang lain. Kita tidak ingin membuat ini yang baik dan ini yang tidak. Tapi kita kenapa tidak kita punya pikiran untuk kolaborasi, bertanya tentang Indonesia akan menjadi apa, itu tanyakan kepada yourself, karena jawabannya ada di diri kita semua, di diri kita masing-masing. Halo kawan muda, kembali lagi di Rumah Indonesia Maju bersama saya Josephine Lorraine. Hari ini teman-teman kita sudah kedatangan salah satu tamu yang sebenarnya kita udah pernah undang juga ya dulu. Tapi kali ini pembahasannya beda karena kali ini kita akan membahas gimana sih peta kemarin pemenangan Prabowo Gibran gitu ya 02 di luar negeri gitu. Apalagi dari teman-teman diaspora luar negeri, di sini udah ada Jutadi. Halo teman-teman semua. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Baik. I'm back again here. Gimana kesibukan belakangan ini? So far lumayan busy juga kan, karena kan kemarin lagi fokus di persiapan untuk pemenangan dari paslon 02 sendiri, terus diselingi dengan kegiatan-kegiatan akademik. Ya so far seperti itu sih. Oke. Nah sebelum kita masuk mungkin biar lebih excited gitu ya, kita bisa nih kayaknya buka data dulu nih. Emang kemarin di diaspora mungkin karena ini memang real count-nya KPU belum selesai juga 100% kan ya. Tapi memang ini kan sudah kita udah ngelihat lah, udah menjurus banget gitu soalnya. Betul. Udah jauh banget gitu bedanya. Dan apalagi untuk di luar negeri sendiri ini sudah bisa dinyatakan bahwa emang udah valid gitu menangnya gitu kan ya. Nah kita bisa nggak dibuka dulu datanya nih. Okay. Untuk di luar negeri sendiri gimana sih keadaannya? Kalau persentase suara udah lebih dari setengah ya yang masuk. Ada sekitar 70-an%. Dan dari pemilih luar negeri itu sendiri itu lebih banyak didominasi oleh anak muda. Oke. Nah, itu salah satu yang memberikan dampak signifikan terhadap suara dari paslon 02 yaitu Prabowo Gibran. Kalau dari hasil data per hari ini, per 27 Februari, itu Prabowo Gibran udah menyentuh 59,89%. Wow, almost 60% ya? Iya, almost 60%. Dengan perolehan suara 285.162. Wow, banyak banget. Banyak banget, itu keren sih. Iya. Karena Dan menang di beberapa titik juga, seperti Aussie, di Tiongkok juga, di Beijing, terus di Malaysia, Singapura, dan ada beberapa negara-negara lain juga. Oke, berarti ini akumulasi data yang terdiri dari seluruh negara yang terlibat ya, seluruh WNI yang ada di luar negeri gitu ya. Kalau tidak salah ada 150-an TPS. Dan kalau pemilihan luar negeri sistemnya itu lumayan berbeda, very different dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita tinggal ke TPS, dan TPS tersebar di beberapa kecamatan, beberapa titik. Kalau di luar negeri sendiri itu tidak semua ada TPS. Jadi hanya ada di beberapa tempat saja, beberapa kota yang ada di negara itu. Katakanlah mungkin yang ada KJRI atau KBRI-nya, ya itu baru ada TPS. Yang lain itu metode teman-teman untuk melakukan pemilihan itu lewat surat pos. Ya, jadi database teman-teman pemilih luar negeri itu pertama dikumpulin oleh Kementerian Luar Negeri sendiri. Habis dikumpulin oleh Kementerian Luar Negeri, baru disubmit ke KPU. Habis dari situ dari KPU mengirim surat suara sesuai dengan wilayah teman-teman yang di negara tersebut. Nah, teman-teman yang tidak masuk di wilayah KBRI atau KJRI, dalam artian misal di Beijing, itu kan ada KBRI. Berarti di luar daripada Beijing, yang mungkin lumayan jauh dari Beijing, katakanlah di daerah, kita ambil contoh di Tiongkok ya, di bagian selatan, Wuhan, Changsha, Chongqing, itu kan mereka nggak masuk ke wilayah KBRI, lumayan jauh kan. Jadi mereka pakai sistem yang namanya surat pos. Jadi surat dari KPU dikirim ke wilayah mereka masing-masing,
Nanti mereka ngambil surat suara tersebut, habis itu dikasih waktu kalau nggak salah, sepengalaman saya, karena kemarin 2019, Gitu juga ya? iya, saya memilih itu lewat memilih di luar negeri. Dan kalau nggak salah itu kita dikasih deadline 2-3 hari setelah surat suara itu dipegang sama kita. Oke. Nah, jadi kita harus ngirim balik lagi via kotak pos. Habis itu nanti itu tidak dihitung langsung. Jadi walaupun sistem pemilihannya kita duluan ketimbang di Indonesia, jadi pemilih-pemilih yang di luar daripada TPS yang pakai sistem pos itu mereka waktu pemilihannya 2 hari atau sehari lebih cepat dibandingkan kita yang ada di Indonesia. Oke. Tetapi dari hasil pemilihan mereka itu kan nanti ditampung dulu, dikumpulin dulu di KBRI atau di mana, saya kurang mengerti juga sistemnya seperti apa. Nanti pada saat setelah pemilihan keseluruhan di TPS masing-masing di tiap KBRI atau KJRI itu baru dilakukan perhitungan suara. Jadi perhitungan suaranya sama dengan perhitungan suara yang ada di Indonesia. Indonesia udah memulai perhitungan suara, di luar negeri juga. Iya, cuman mungkin beda waktu aja kan. Iya, karena kan ada signifikan waktu yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Karena perbedaan waktu antar wilayah aja kayaknya. Betul. Oke. Nah, kalau kita lihat kan Kak Ju tadi ini adalah bagian gitu dari apa ya, kita bisa bilang lah diaspora lah ya. Dan di sini juga Kak Ju tadi kemarin juga menjabat sebagai koordinator Diaspora Projo Muda gitu. Iya, betul. Jadi memang kan kita juga bergerak di sana gitu ya untuk mengakomodir anak-anak diaspora gitu, teman-teman kita yang di luar negeri. Apalagi tadi kalau dibilang kunci dari kemenangan Prabowo Gibran kemarin itu adalah karena banyaknya anak-anak muda, which is kita tahu di luar negeri itu memang basisnya mahasiswa-mahasiswa luar negeri yang luar biasa gitu ya, yang banyak banget gitu, mereka kesana menimba ilmu di negara orang tapi masih cinta negaranya juga gitu. Jadi emang apa ya, bisa dibilang ini sesuatu hal yang kayaknya kemarin itu dilihat sama orang-orang kok kayaknya mustahil gitu bahwa 02 ini bisa menang gitu di luar negeri. Karena secara kampanye pun gak masif, secara penyebaran berita pun gak banyak gitu ya. Tapi menurut kita tadi sendiri nih, secara pemetaan, kenapa sih akhirnya 02 ini menjadi sebuah jawaban buat teman-teman diaspora? I see. Oke. Mungkin karena sumber daya manusia yang kita pakai itu memiliki kualitas dan kuantitas. Dalam artian seperti ini. Teman-teman di paslon 02 itu katakanlah kita ambil contoh Projo Muda. Karena sebenarnya banyak relawan-relawan di luar sana yang bergerak untuk mengkampanyekan pasangan nomor urut 2 Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi kita fokus di Projo dan Projo Muda sendiri, di mana Projo dan Projo Muda sendiri itu memapping sumber daya manusianya atau anggota-anggotanya itu sesuai dengan kapabilitas mereka, sesuai dengan background mereka. Jadi kita yang ditempatkan atau diberikan tanggung jawab sebagai PIC di luar negeri atau diaspora itu adalah kita yang tahu ranah dan alur dan sistem yang ada di sana. Jadi secara mapping kita lebih unggul. Jadi kita udah tahu. Jadi kayak bukan ketika kita diceburin kita tahu kita bisa berenang mau ke kiri, ke kanan dan lurus atau ke belakang karena kita udah tahu ranah. Kita udah tahu permainannya seperti apa. Dan kita udah tahu dan kita udah punya database sebenarnya. Database di mana dalam artian ketika kita berbicara tentang diaspora itu kita bukan hanya berbicara kepada satu elemen saja. Tapi ada beberapa elemen di dalamnya. Diaspora itu kan ada katakanlah kita bisa bilang pelajar Indonesia atau Indonesian student yang lagi kuliah di luar negeri melanjutkan studinya. Terus ada juga pekerja migran misalnya. Jadi kita bukan hanya berbicara tentang Indonesian student, tetapi kita berbicara tentang pekerja migran ataupun orang Indonesia yang sudah berumah tangga di sana. Nah itu kita tahu, teman-teman diaspora Projo Muda udah tahu. Jadi dalam artian ini udah mainan kita lah istilahnya kayak gitu. Jadi kayak kita udah tahu rananya dan mungkin di paslon-paslon lain itu hanya berpaku kepada Indonesian studentnya saja. Oke. Iya, beda dengan kita yang udah tahu ranah dan sistemnya seperti apa dan wilayahnya seperti apa, pembagiannya seperti apa. Jadi kita enak jalannya. Kita main di Indonesian student, kita main di pekerja migran dan kita main juga di orang-orang Indonesia yang udah lama atau membentuk keluarga di sana kayak gitu. Jadi kita tahu ranahnya dan kita punya database-nya juga. Dan database kita sesuai dengan data dari KPU. Kalau tidak salah persentase anak muda atau persentase pemilih luar negeri itu
70-80% adalah anak muda. Oke. Nah, dan kita tahu akan hal itu dan kita manfaatin akan hal itu kayak gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang contohnya kita buat yang kayak kemarin Diaspora Talk yang membahas tentang dan kita membahas bukan hanya kepada satu segmen, tetapi namanya anak muda, mereka itu ingin berbicara dari segi bukan satu segmen saja, tapi dari banyak segmen. Nah, kemarin kita berbicara tentang woman empowerment, terus kita berbicara tentang bagaimana kita ada berbicara tentang secara general tema, dan kita ada spesifik tema juga. Di mana kemarin kita juga ada menghadirkan narasumber juru bicara juga dari Prabowo Gibran, itu yang membahas tentang program kerja Pak Prabowo Gibran secara spesifik ke anak muda atau ke teman-teman diaspora itu seperti apa. Jadi teman-teman diaspora tahu bahwa visi misi dari Pak Prabowo Gibran secara general seperti ini. Visi misi dan program kerja Pak Prabowo Gibran itu untuk untuk teman-teman diaspora secara spesifik mereka tahu juga. Jadi mungkin karena apa yang kita lakukan dari kemarin, dari mapping, terus dari database yang telah terkumpul dan kita melakukan action, itu sangat membantu secara tidak langsung maupun secara langsung juga sebenarnya. Sehingga teman-teman diaspora menjatuhkan pilihan di paslon 02. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau kita lihat nih ya, di luar negeri sama di dalam negeri ini kan agak sedikit berbeda ya situasi atau kondisi perpolitikannya. Secara kita kalau di dalam negeri langsung bersinggungan langsung gitu, kita hawanya langsung nih gitu, ibarat kita deket sama api, deket banget nih sama apinya, jadi berasa panasnya langsung gitu. Tapi kalau teman-teman di luar negeri ini kan bisa dibilang kayak dapet apa ya, secara ya sayup-sayup aja gitu loh, nggak sekenceng itu. Tapi melihat excitement mereka di dalam pilpres kemarin ini gimana sih? Oke, kalau berbicara tentang bagaimana atmosfer pilpres di luar negeri itu, kalau secara pengalaman pribadi di 2019 itu kita mungkin cukup berbeda, di mana dalam artian kita bisa melakukan pemetaan bahwa ini informasi yang benar, ini informasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi mungkin teman-teman diaspora itu lebih selangkah lebih maju, bisa mengetahui bahwa ini informasi yang benar dan ini informasi yang tidak tahu kebenarannya seperti apa. Jadi informasi-informasi yang jatuh ke mereka secara tidak langsung itu benar adanya. Jadi secara atmosfer walaupun tidak panas sepanas kita yang ada di Indonesia, I mean kayak kita ngikutin debat, kita ngikutin kampanye akbar misalnya, dan beberapa kegiatan-kegiatan kampanye yang lainnya dan kegiatan-kegiatan kerjasama lainnya yang dari paslon atau dari TKN langsung ataupun dari relawan-relawan sendiri juga kayak gitu. Nah, mereka itu di sana mungkin punya kesibukan yang lain, jadi tidak terlalu memfokuskan, sesuai dengan pengalaman saya juga ya, tidak terlalu memfokuskan bagaimana jalannya pilpres itu, tetapi kami mengikuti. Jadi kita tidak memfokuskan tapi kami mengikuti. Jadi dalam artian seperti apa? Kita tahu informasi yang benar adanya itu seperti apa, kita mengikuti suasana pilpres itu seperti apa, dan kita mencoba mengkondusifkan suasana ataupun atmosfer yang ada di luar negeri sendiri kayak gitu. Dan mungkin juga karena kita punya kesibukan yang lumayan padat ketimbang teman-teman yang ada di Indonesia mungkin ya. Dimana kan kita Vina juga international student yang pernah di study di China, kita udah punya jadwal sendiri, jadwal belajar sendiri, tetapi di samping kita belajar berorganisasi, kita mengikuti juga kayak gitu. Jadi kayak kita tidak ketinggalan info juga kayak gitu. Jadi kalau mau dibilang perbedaannya memang jauh signifikan, dimana kalau di Indonesia atmosfernya mungkin lebih membara kayak gitu, tetapi kalau di luar negeri mungkin lebih kalem, lebih slow, tapi jiwa nasionalisme orang di luar ketika pemilih itu jauh lebih tinggi ketimbang di Indonesia. Kenapa? Karena saya merasakan ketika saya melakukan pencoblosan sendiri itu, saya merasa bahwa saya akan menentukan Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi kayak I have goosebump ketika mencoblos. Jadi kayak rasa nasionalisme itu terbakar lah istilahnya. Kenapa? Karena saya menentukan Indonesia 5 tahun ke depannya itu bukan di negeri saya, tetapi di negeri orang kayak gitu. Jadi kayak
ada something difference yang kita dapatin kayak gitu. Jadi kayak rasa nasionalisme Bener kita sih. lebih tinggi lagi. Iya. Karena memang waktu jauh dari kampung halaman yang kita paling kangen ya pasti kampung halaman kita. Iya kan. Dan ketika kita dapat kesempatan untuk berkontribusi secara langsung gitu ya, ibaratnya kan pemilihan ini adalah sesuatu yang langsung yang bisa menjadi wah ini kita ambil andil gitu di dalam perubahan negara kita gitu. Nah ini bener-bener kayak something yang wah gila gue banget. Iya kan, betul. Ini kesempatan emas. Apalagi kan 5 tahun sekali. Jadi Iya. sangat jarang juga. Jadi very special moment ketika teman-teman Indonesian student yang study di luar negeri itu mendapatkan mendapatkan pesta demokrasi di luar sana. Iya, karena itu tidak semua orang bisa mendapatkannya. Bener. Karena kan the major juga ketika lu ngambil major A dan major B misalnya, tetapi the waktunya itu it's very different. Jadi kayak misal lu hanya study di luar negeri 2-3 tahun doang yang mungkin tidak mendapatkan pemilu di luar negeri. Jadi you don't get the feeling, tapi ketika lu dapatkan di sana jadi kayak a very special moment kayak gitu. Jadi kayak salah satu pengalaman berharga kapan lagi gitu. Iya, yang nggak dilupain ya. Iya, Karena memang kayak kapan lagi gitu dalam hidup gua sejarah ini coblos tapi di luar negeri Iya, gitu kan? kan. Iya, bener sih itu keren. Nah, Kak, boleh nggak coba sedikit dijelasin gitu ya. Kan kita tahu lah ya, ada banyak visi misinya Prabowo Gibran terutama buat pelajar-pelajar di luar negeri dan buat tenaga kerja di luar negeri. Nah, boleh nggak nih kayak diceritain dikit aja, emang apa sih sebenarnya program yang benar-benar ditawarkan Prabowo Gibran ini loh buat teman-teman diaspora sampai akhirnya menyebabkan teman-teman diaspora itu ikut kebakar juga. Kayaknya 02 nih ada jawaban terbaik gitu. Oke. Yang kalau secara personal ya, kita berbicara dua ranah dulu. Secara personal kenapa saya langsung melihat bahwa program ini sangat menyentuh. Yang pertama adalah program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran itu secara background saya adalah medical, di mana pada debat terakhir kalau nggak salah atau debat keempat, I'm not sure, tapi Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa kita ingin menambah jumlah dokter yang ada di Indonesia. Oke. Which is very good. Kenapa? Karena ketika saya punya program secara personal turun ke lapangan melakukan pengabdian masyarakat, di dalam pengabdian masyarakat itu saya mendorong tentang sosial, tentang ekonomi dan tentang pendidikan serta kesehatan, di mana satu aspek yang menonjol itu adalah kesehatan. Banyak titik-titik di Indonesia, daerah-daerah terpencil itu belum mendapatkan dokter, hanya mendapatkan tenaga kesehatan secara menurut data itu udah kesebar keseluruhan. Tetapi tenaga kesehatan di sini bukan hanya berbicara tentang suster, nurse, apoteker, tapi kita berbicara tentang dokter juga. Di beberapa wilayah mungkin orang beranggapan di sana tenaga kesehatan udah ada, tapi tenaga kesehatannya apa aja? Hanya nurse sama apoteker, tidak ada dokter. Yang dimana dokter is very important sebagai main point yang menentukan atau menegakkan diagnosa dari pasien tersebut ketika ada pasien. Nah itu ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin menambah jumlah fakultas dan secara ketika menambah jumlah fakultas kedokteran yang ada di Indonesia, otomatis secara tidak langsung jumlah daripada tenaga medis katakanlah kedokteran itu juga bertambah. Dan bukan hanya itu juga, relevansinya adalah karena saya lulusan luar negeri, I get my degree, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery itu di luar, di mana Pak Prabowo menekankan bahwa akan menambah orang dokter-dokter dari lulusan luar negeri untuk masuk ke Indonesia. It's very good. Kenapa? Karena banyak dari dokter-dokter Indonesia, Indonesian student yang study di luar sana mengambil major kedokteran itu memiliki kualitas dan kuantitas yang sangat bagus, dan mereka mungkin tidak balik ke Indonesia dengan alasan regulasi yang ribet. Nah, alasan regulasi yang ribet itu ketika ada wacana dari Pak Prabowo yang mungkin kami harapkan bukan jadi wacana tapi jadi program kerja yang ditindaki langsung, itu bisa menambah daya teman-teman atau keinginan teman-teman yang dokter luar negeri yang tadinya kerja di luar negeri itu balik ke Indonesia.
Sebenarnya kami itu ingin balik, teman-teman. Jadi teman-teman kami itu dokter Indonesia itu kita ingin balik. Cuman mungkin karena ada beberapa orang yang berpikir bahwa ketika balik di Indonesia is very very difference dari segi dokumen, sangat jauh berbeda. Ketika kita masuk di Indonesia harus ada kelengkapan dokumen A sampai Z. Oke. Yang mungkin di luar hanya A sampai C doang. Birokrasinya lah ya. Ya. Nah, jadi ketika ada itu ada pemangkasan birokrasi yang lebih relevan, itu pasti insya Allah teman-teman dokter luar negeri akan balik ke Indonesia. Jadi kayak itu salah satu program kerja yang menurut saya sangat dan sangat membantu kita diaspora, dokter diaspora yang ingin mengabdi ke negeri kita, tapi kenapa kita tidak balik? Karena mungkin ada keribetan dia di birokrasi itu. Ketika ada wacana dan program kerja itu, it's very good. Benar sih, karena memang mempermudah teman-teman diaspora ini secara dokumen itu sudah sangat membantu ya. Iya. Mengingat banyaknya teman-teman diaspora ini yang kesulitan itu kebanyakan gara-gara prosedur-prosedur yang sebenarnya tidak diperlukan Iya, gitu. kelengkapan dokumen yang menurut saya berulang kali diulang. Iya, jadi kita udah apply misalnya nih, kalau kedokteran kita udah apply di ID, kita apply lagi di KKI, kita apply lagi di Dikti. Jadi kayak kenapa nggak dibuatin badan atau lembaga tentang penyetaraan kedokteran Indonesia. Jadi kita hanya submit di situ aja. Jadi if ID atau KKI atau Dikti ingin dokumen kita, ya dari lembaga ini yang submit ke mereka. Oke, berarti sistem yang terintegrasi gitu ya, yang Jadi membuat itu jadi kita making simple. Jadi making simple but very formal. It's good kayak gitu. Jadi kayak mungkin banyak juga ide-ide yang lain yang bisa kita terapkan. Itu salah satu solusi misalnya kayak gitu. Bener, karena memang mengingat visi misinya Prabowo Gibran kemarin, terutama apalagi yang buat teman-teman di luar negeri gitu ya. Ini memang kebanyakan adalah untuk membantu teman-teman diaspora agar tetap mudah terhubung ke Indonesia gitu. Iya, betul. Dan ini sebuah menurut aku pribadi ya, menurut saya pribadi, ini adalah sebuah hal yang sebenarnya seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Terus sebenarnya secara de jure itu sudah ada, tapi secara de facto mungkin faktanya di lapangan nggak seperti itu gitu ya. Dan ini kalau misalnya dilakukan dan memang terjadi gitu ya, ini akan sangat membantu dan benar-benar akan membuat Indonesia semakin kaya sih sebenarnya ya. Dan satu juga yang very important menurut saya, karena di salah satu program itu ada yang menyebutkan bahwa akan adanya pengawasan secara langsung terhadap lembaga-lembaga yang akan menjadi prioritasnya mereka. Nah, jadi kayak it's very good. I mean it's very better ketika ada pengawasan langsung dari pemerintah pusat. Jadi yang tadinya secara secara data dan secara aturan itu memang sudah jelas, tetapi fakta di lapangan tidak seperti itu kan. Nah, ketika ada pengawasan, aturan dan faktanya akan jadi sama kayak gitu, karena mereka langsung diawasi sama pemerintah pusat kan. Jadi it's very good menurut saya. Iya. Tapi mungkin kita menyimpang dikit nih. Iya, gimana? Nah, mungkin kita ngeliatnya ini akan bagus buat teman-teman diaspora gitu kan ya. Tapi apakah di sini ada kemungkinan untuk, karena kita tahu gini nih, kita tahu pendidikan di Indonesia ini juga berkembang. Betul. Udah banyak juga kok pendidikan di Indonesia yang baik gitu ya, yang sudah bisa dikatakan international quality gitu ya. Tapi kenapa harus akhirnya teman-teman diaspora ini yang dilibatkan? Kenapa enggak melibatkan teman-teman yang sudah ada pendidikan di Indonesia, bisa dibilang degree-nya juga oke, mereka punya kualifikasi, kenapa nggak dilibatkan yang itu gitu? Nah, bukannya orang-orang yang kuliah di Indonesia ini juga mumpuni? I see. Jadi banyak banget teman-teman apalagi ketika saya study di luar negeri, banyak pertanyaan yang itu muncul. Kenapa milih luar negeri kayak gitu? Dan kenapa ketika lu back to Indonesia, the position yang lu dapat itu very special ketimbang kami? Karena kan harusnya disamaratain kan kayak gitu. Tapi satu yang saya ambil poinnya ya, mungkin kenapa permasalahan diaspora ini diangkat, karena permasalahan diaspora ini sudah ada dari dulu dan tidak ada penanganannya. Makanya Pak Prabowo Gibran hadir memberikan solusi. Jadi jangan teman-teman berpikir, apalagi teman-teman Indonesian berpikir bahwa teman-teman diaspora ini very special karena di dalam program kerjanya ada very specific tentang dia. Itu ada dan very spesifik karena ada permasalahan yang belum ditanganin kayak gitu. Seandainya dari pemerintahan sebelumnya itu ditanganin dengan baik, otomatis tidak akan ada the problem atau the program yang secara spesifik tentang diaspora itu sendiri kayak gitu. Dan kedua poinnya adalah
ketika teman-teman memiliki kualitas dan kuantitas secara personal, teman-teman akan siap untuk bersaing secara kualitas dan kuantitas teman-teman miliki. Jadi if you have the quality in yourself, I mean the education, the pola pikir dan pola pikir dan pola pandang serta gagasan yang punya kualitas, ya pasti kamu akan siap bersaing dengan siapa saja. Kayak gitu. Entah dengan Indonesian student yang kuliah di luar negeri, atau dari orang asing yang ingin kerja di Indonesia. Jadi lu harus udah siap kayak gitu. Secara mental, secara kualitas dan kuantitatif education yang kamu miliki kayak gitu. Jadi kayak come on, kita anak muda, yang dimana anak muda akan diprediksikan akan membawa Indonesia menjadi Indonesia Emas 2045. Ketika ketika 2004 ini kalian masih punya pemikiran tentang waduh, kenapa harus bersaing dengan Indonesian student, dan kenapa Indonesian student di luar negeri harus diberikan spesial kayak gitu dan sebagainya, atau assessment yang seperti itu pola pikir kalian masih ketinggal kayak gitu. Jadi kita menimbah ilmu di luar negeri bukan untuk memperkaya diri kita sendiri, tapi kita ingin back to Indonesia untuk apa? Untuk pengalaman dan education yang kita dapatkan di luar negeri itu kita bisa timpa di Indonesia sendiri, sehingga kita bisa membuat Indonesia lebih maju. Coba kita ubah pola pikir kita. Dalam artian, kenapa tidak Indonesian student yang study di Indonesia dengan kualitas dan kuantitas education serta pengalaman yang dimiliki, kita kolaborasikan dengan Indonesian student yang kuliah di luar negeri. It's very very good dan it's very better, dan akan mendapatkan konsep dan program serta tatanan sistem yang bagus pastinya. I believe that. Kayak gitu. Kenapa kita tidak kolaborasi? Jadi janganlah teman-teman berpikir bahwa ada perbedaan di antara kita kayak gitu. Kita tidak ingin unggul, kita tidak ingin mengunggulkan antara satu dengan yang lain. Kita tidak ingin membuat ini yang baik dan ini yang tidak. Tapi kita kenapa tidak kita punya pikiran untuk kolaborasi kayak gitu. Kolaborasi kan lebih bagus juga kan kayak gitu. Karena pada dasarnya memang kita anak-anak Indonesia, at the end of the day kita sama-sama satu darah kok. Iya, satu betul. Bangsa kok kita. Yang kita pingin juga sama gitu. Indonesia maju kayak yang lain. Kebetulan aja mungkin kita yang di luar negeri, diaspora lebih beruntung gitu, karena bisa menempuh pendidikan di luar negeri. Tapi bukan berarti kita lebih baik juga gitu. Iya, betul. Jadi jangan punya pemikiran yang pendek bahwa orang yang study di luar negeri itu adalah orang yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Tidak, man. I mean, come on, like tergantung dari personal kita masing-masing kayak gitu. Jadi saya berpikir kayak gini. Ketika saya SMA, saya dilema ingin lanjut kuliah di UI atau UGM, atau ngambil universitas swasta atau sekolah di luar negeri. Tapi my mom bilang kayak gini, lu mau kuliah dimanapun saja, kamu mau kuliah dimanapun saja, tergantung dari kamunya mau belajar atau enggak. Kayak gitu. If you have a planning the bigger yang akan lu raih di masa depan, otomatis kamu akan preparing yourself untuk belajar yang lebih giat lagi. Pola belajar kamu tingkatin, dan pola belajar yang kamu sudah dapat aplikasiin, dan you get it the better. Terus ini akan mendukung anak-anak muda Indonesia juga kan? Mungkin untuk akhirnya punya keinginan gitu ya. Wah, kayaknya seru nih belajar di luar negeri gitu. Karena memang jujur harus diakui, apa yang kita pelajarin di luar negeri itu nggak bisa kita dapatkan di Indonesia. Betul. Dan ketika memang tadi yang kalau kita ngomongin kolaborasi, wah itu udah nggak ada mainnya, men. Itu udah kayak itu udah kayak jalur akselerasi sebenarnya. Karena kita nggak perlu studi banding, studi kasus yang lama gitu ya, dengan kita ngirim orang ke luar negeri apa segala macam. Ya kita libatkan saja memang orang-orang yang sudah pernah ke sana, sudah pernah studi seperti itu gitu ya, untuk bersama-sama membangun Indonesia maju gitu kan. Nih keren sih. Nah, kalau menurut Keju tadi sendiri nih, ngelihat trennya seperti ini, apakah apa yang kira-kira teman-teman diaspora ini bisa lakukan di era pemerintahan selanjutnya ini? Semisal memang sudah hasil real count KPU menyatakan bahwa Prabowo Gibran menang gitu. Oke. Sebenarnya satu yang pasti, yang pertama adalah teman-teman diaspora itu bukan semua milih Prabowo Gibran kan. Jadi otomatis ada yang milih paslon 1 dan paslon 3 juga. Secara ketika udah ada real count yang dikeluarkan oleh KPU,
Yang pertama kita lakukan mungkin kita bersama-sama memikirkan bahwa Indonesia ke depannya seperti apa. Jadi kita udah buang jauh-jauh tentang pilihan presiden, tentang perbedaan pendapat tentang paslon kita, perbedaan pola pikir kita terhadap paslon kita udah buang jauh-jauh, dan kita bersama-sama duduk untuk berfokus bahwa apa yang akan kita bisa buat untuk Indonesia maju ke depannya. Dan itu udah dituangkan oleh Pak Prabowo Gibran juga, sempat di-mention di tanggal 14 waktu pidato di Senayan kalau nggak salah. Itu Pak Prabowo dan Mas Gibran mengatakan bahwa kita ingin merangkul segala elemen yang ada, baik yang paslon 1 maupun paslon 3, agar bersama-sama berkontribusi. Nah, dari situlah kita bisa lihat berarti yang dipanggil itu bukan diaspora 02, tetapi diaspora yang betul-betul yang ada di luar negeri. Jadi keseluruhan diaspora. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh diaspora di era Pak Prabowo Gibran? Mungkin kita bisa melakukan pemetaan per bidang ekonomi, peminatan ya, bidang ekonomi, kedokteran, medical project or bisnis, hubungan internasional dan lain-lain sebagainya. Kita buat satu buku atau satu proposal yang bisa kita berikan nanti ke Pak Prabowo Gibran, yang dari Pak Prabowo Gibran bisa menjadikan acuan bahwa seperti ini, misal nih dari segi ekonomi kita bisa berikan mungkin dari teman-teman yang ada di Australia misalnya, punya link punya networking tentang jalur ekonomi seperti apa, apalagi di China kan. Di China sekarang lagi gembornya untuk menjadikan ekonomi the number one itu di China. Jadi bisa memberikan apa planning dan apa yang dia lihat di China itu seperti apa perkembangan ekonominya, itu bisa kita berikan ke pemerintahan ini kayak gitu. Jadi pemerintahan juga bisa melihat, oh ada nih dari diaspora seperti ini, dan dia bisa olah data tersebut. Nah, olah data tersebut dan melakukan kolaborasi. Jadi balik lagi kolaborasi. Jadi kolaborasi antara government dan kolaborasi bersama dengan teman-teman diaspora. Jadi kayak banyak yang bisa kita lakukan, salah satunya seperti itu. Oke. Nah, mungkin terakhir nih ada pertanyaan katanya. Apa yang masih perlu dibenahi dalam konteks pendidikan luar negeri? Karena mungkin kan ya pasti kita tahu lah ya, memang standar pendidikan di setiap negara itu berbeda gitu ya. Tapi untuk teman-teman Indonesia sendiri nih, warga negara Indonesia sendiri yang ingin berkuliah di luar negeri gitu, kira-kira apa sih yang masih harus dibenahin di dalam pendidikan luar negeri ini? Oke. Mungkin yang kalau saya secara personal dapatkan, kita tidak punya kita belum punya pandangan terkait tempat studi kita. Dalam range seperti saya, ketika saya di 2017 ingin memutuskan studi di China, saya belum mendapatkan informasi tentang China itu seperti apa sih, kayak gitu. Pola dan sistem yang dia buat dalam sistem pendidikannya seperti apa, kayak gitu. Jadi ketika di sana saya agak sulit untuk beradaptasi. Jadi kayak butuh take time untuk melihat dulu apa yang dilakukan oleh orang-orang, sistemnya seperti apa, dan baru mulai beradaptasi kayak gitu. Dan itu satu poin yang bisa kita buat. Jadi kayak mungkin kita lakukan kolaborasi dari government, melakukan kolaborasi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia mungkin, supaya bisa memberikan pemahaman terkait suasana ataupun sistem pendidikan di tiap-tiap negara seperti apa. Dan dari scholarship juga, di PPI Dunia dan di PPI Tiongkok sampai di PPI Dunia juga ada yang membahas tentang agent-agent nakal. Dari situ juga mungkin salah satu minusnya Indonesian student yang ingin kuliah di luar negeri. Jadi sistemnya sangat masih berantakan. Iya, masih berantakan. Jadi mungkin dari pemerintah Indonesia bisa membuat satu sistem yang bisa tidak merugikan semua pihak. Jadi dari agent juga bagus. Jadi ketika ada agent yang ingin berdiri, itu dikasih kredibilitas dari pemerintah. Jadi pemerintah kasih, oh ini agent yang berkualitas, kita kasih surat izin keluar untuk menjalankan tugas usahanya, mungkin izin usaha misalnya. Jadi kayak sistem itu juga yang salah satu yang bisa kita genjot
buat perubahan. Sama salah satunya lagi adalah alumni. Itu kita bisa lihat juga, kita bisa manfaatin alumni-alumni yang udah punya pengalaman baik dari segi education dan working yang ada di sana. Itu kita bisa connect-kan. Jadi walaupun kita tidak memanfaatkan SDM itu, tetapi secara tidak langsung kita connect dengan mereka. Jadi if someday kita punya problem terkait hal yang spesifik dan spesifiknya itu ada di mereka, kita bisa connect ke mereka. Kita bisa langsung making discussion dengan mereka. Kurang lebih seperti itu sih. Berarti membangun networking yang baik lah ya sama mereka ya. Bener sih, karena memang elemen-elemen ini baik dari teman-teman di dalam negeri di Indonesia sendiri maupun teman-teman diaspora, ini memang memiliki peranan yang penting untuk berkembangnya Indonesia gitu kan ya. Nah, karena mau gimana pun, if Indonesia want to go global, artinya memang harus ada agen-agen global nih yang sudah ditanam, yang sudah mempersiapkan jalurnya Indonesia. Dan gue yakin itu jalurnya dari diaspora sih pasti. Jadi ibaratnya seperti ini sih. Jadi ketika Indonesia ingin menjadi Indonesia emas, itu bukan emas di dalamnya saja, tetapi emas di luar juga. Nah, emas di dalamnya itu akan dikelola oleh orang-orang yang ada di Indonesian student yang ada di Indonesia. Emas di luar itu akan dikelola oleh Indonesian student yang ada di luar negeri, kayak gitu. Jadi berkilau di dalam, berkilau juga di luar. Jadi setiap elemennya punya peranan masing-masing yang penting, sepenting itu gitu ya untuk Indonesia. Keren, luar biasa. Thank you so much Kak Jud. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi gitu ya terkait diaspora ini. Dan mungkin terakhir sebelum kita tutup, ada nggak nih salam buat teman-teman diaspora atau teman-teman mungkin yang kemarin ini udah ikut pilpres dari luar negeri gitu ya, atau ya apapun lah yang mungkin mau disampaikan. Oke, mungkin terakhir saya ingin sampaikan ada 2 poin. Terima kasih sama teman-teman diaspora yang sudah membuat atmosfer pemilu di luar negeri itu adem, jadi tidak ada keributan sama sekali, tidak ada problem-problem yang very signifikan yang terjadi, sehingga pesta demokrasi di Indonesia, pesta demokrasi Indonesia di luar negeri itu secara tidak langsung ditonton juga sama orang-orang luar kan. Jadi kita memberikan dampak yang bagus untuk Indonesia di mata orang-orang luar, bahwa pesta demokrasi Indonesia itu seperti ini. Dan very unique juga, for your information guys, di beberapa TPS itu ada yang datang menggunakan batik, menggunakan baju adat Indonesia. Jadi kayak inovasi yang baru. Jadi selain merayakan pesta demokrasi, mereka juga memperkenalkan Indonesia secara tidak langsung. Dan yang kedua, ketika kita berbicara tentang pemuda dan bersinggung tadi juga antara Indonesian student yang ada di Indonesia dan Indonesian student yang ada di luar negeri, kita di sini anak muda akan diplanningkan untuk menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Tetapi Indonesia akan menjadi apa, itu tergantung dari kitanya. Tergantung dari apa yang akan kita, langkah apa yang akan kita ambil. Tergantung dari pola pikir dan pola pandang apa yang akan kita terapkan. Tergantung dari planning yang akan kita agendakan seperti apa. So ketika teman-teman bertanya tentang Indonesia akan menjadi apa, itu tanyakan kepada yourself. Karena jawabannya ada di diri kita semua, di diri kita masing-masing. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas waktunya juga. Thank you so much. Iya. Jadi tetap semangat lah ya. Kita masih menunggu real count KPU selesai. Semoga nanti kalau misalnya udah 100% kita bisa sama-sama merayakan gitu ya. Iya betul. Dan siapapun itu yang terpilih nantinya itu pasti yang terbaik buat Indonesia. Betul. Dan yang pasti kita tetap mau menjaga ketenangan dan keamanan gitu ya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri kita sendiri. Iya, gitu betul. Every paslon adalah orang-orang terbaik. Iya. Orang-orang anak bangsa terbaik. Ya. Paslon 1, paslon 2, paslon 3. Iya, pasti karena memang untuk menjadi paslon aja itu sudah sebuah hal yang wow. Iya kan, betul. Iya. Belum tentu kita bisa ada di posisi mereka. Pasti. Gitu. Luar biasa banget. Thank you Kak Jud tadi udah hadir di Rumah Indonesia Maju lagi, udah sharing sama kita, juga sudah mewakili teman-teman diaspora mungkin ya. Iya, ini menjadi sebuah gebrakan baru. Jangan lupa teman-teman, kita semua punya peran. Jadi jangan lupa ambil peranmu dimanapun kamu ada, di luar negeri, di dalam negeri. It's part of you're part of Indonesia. Yes. Dan you have to ambil bagian gitu ya. Pasti.
gitu. Terima kasih banyak Kak Ju tadi. Thank you so much. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi. Salam Indonesia Maju.